Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu dan jika memang ada yang kurang sehat, tidak apa-apa. Saya apresiasi kepada kalian karena masih bisa mengusahakan untuk meluangkan waktunya belajar bersama gitu dan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan Allah ganti dari yang sakit menjadi sehat, yang tentunya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita dalam melakukan pembelajaran bisa tetap kita lakukan gitu. Meskipun pembelajaran yang kita lakukan itu tidak secara tatap muka atau bertemu, kita hanya bisa mendengar gitu kan. Mungkin kalian bisa mendengar suara saya gitu. Tapi meskipun demikian itu bukanlah jadi alasan yang besar bagi kita semua untuk melakukan kegiatan belajar bersama gitu ya. Oke, agar tidak menghabiskan waktu terlalu banyak, kita langsung saja pada pembahasan kali ini. Ya, pembahasan kita hari ini itu yang insya Allah kita akan membahas tentang rukun iman. Selanjutnya, sebelum kita kepada pembahasan rukun iman, perlu kita ketahui ada rukun agama. Dan jumlah rukun agama itu ada tiga. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman memiliki rukun ada 6. Islam memiliki rukun juga ada 5. Dan ihsan memiliki keterangan atau definisi. Tetapi bukan berarti hanya ihsan yang memiliki definisi dan keterangan, tapi juga iman dan Islam juga. Tapi pada pertemuan kita hari ini, kita akan mencoba fokus kepada rukun iman saja. Oke, langsung saja. Nah, berikut ini ada rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Oke, pertama rukun iman. Iman kepada Allah, nomor 1. Artinya, dalam hal ini, kita sudah tahu definisi iman secara bahasa itu dapat diartikan percaya atau yakin gitu. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam rukun iman ini kita harus berusaha untuk yakin, percaya bahwa itu ada. Yang pertama Allah. Kita sudah tahu Allah itu siapa dan pada pembahasan kali ini kita akan mengenal ada yang namanya sifat-sifat wajib bagi Allah, juga ada yang namanya sifat mustahil bagi Allah, ada juga yang namanya sifat jaiz bagi Allah. Jadi ada sifat wajib bagi Allah itu ada 20, kemudian mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiznya ada 1. Nah, kita pada pembahasan iman kepada Allah, kita coba bahas terlebih dahulu sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada wujud, kedua qidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini kalian bisa lihat secara definisi yang jelas, itu ada pada buku yang kalian miliki, atau jika memang kalian ingin mendapatkan definisi secara secara luas, kalian bisa cari di referensi lain. Terus kalian bisa manfaatkan itu. Itu secara singkat gambaran tentang pembahasan iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kira-kira berapa sih jumlah malaikat Allah itu? Ya, jumlahnya tentu banyak, sangat banyak. Tapi ada beberapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui gitu. Ada 10. Pertama, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan.
Nah, malaikat-malaikat ini mereka punya tugasnya masing-masing yang sudah Allah tugaskan kepada mereka, dan perlu kita ketahui juga malaikat itu sama-sama ciptaan Allah, namun yang membedakan malaikat dengan kita sebagai manusia, malaikat diciptakan oleh Allah dengan cahaya, sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan tanah. Dan malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, mereka akan terus taat beribadah kepada Allah. Sedangkan kita manusia diciptakan memiliki hawa nafsu dan ketaatan. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail. Itu malaikat Mikail memiliki tugas memberikan rezeki apapun itu sifatnya. Kemudian yang ketiga, Israfil. Tugasnya meniup sangkakala ketika di hari akhir. Dan yang keempat, Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Munkar dan Nakir tugasnya bertanya di dalam kubur. Rokib dan Atid bertanya, tapi tidak bertanya, lebih tepatnya mencatat apa yang menjadi buruk atau baiknya, atau kegiatan apa perlakuan seorang manusia di dunia itu baik dan buruknya akan dicatat oleh malaikat Rokib dan Atid. Yang kemudian yang kesembilan ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang terakhir 10, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Itu kurang lebihnya. Dan yang ketiga, rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4 jumlahnya. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat ini ada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jumlah Rasul-Rasul atau orang kepercayaan Allah itu banyak, namun yang perlu kita ketahui ada 25. Nah, mungkin untuk ini itu kita akan bahas secara detailnya nanti setelah pertemuan yang akan datang, yang memang akan membahas tentang Rasul-Rasul bagi Allah yang wajib kita ketahui ini yang ada 25. Dan untuk nama-namanya kalian bisa lihat juga di buku yang kalian miliki, dan di situ kalian bisa cari tahu satu persatu, atau mungkin ada salah satu nabi atau rasul yang memang kalian sukai, tapi bukan berarti kalian mengabaikan yang lainnya juga gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada iman kepada hari kiamat, pada hari akhir. Kita harus yakin bahwa suatu saat nanti seluruh ciptaan Allah yang ada di dunia ini akan hancur, akan sirna. Dan hal itu akan terjadi, tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Dan meskipun kita belum pernah merasakan, tapi kita harus meyakini bahwa hari itu akan terjadi. Dan pada hari itu, semua keadilan akan ditegakkan oleh Allah. Dan kurang lebihnya, gambaran sedikit tentang hari kiamat itu, insya Allah kita sebagai orang Muslim, orang yang berusaha beriman, taat, takwa kepada Allah, akan dibebaskan dari dahsyatnya kehancuran bumi ini, atau disebut hari kiamat, dengan cara yang sudah Allah pastikan, sudah Allah tentukan, yang itu ada bahasannya atau gambarannya di buku atau di hadis di kitab yang kalian miliki gitu. Dan pun kalau misalkan ada yang belum miliki, kalian bisa cari itu dan lebih
tepatnya kalian bisa ambil di perpustakaan. Oke, kurang lebih seperti itu terkait hari kiamat. Dan yang keenam, ada iman kepada qada dan qadar. Artinya dalam hal ini kita tidak hanya sekedar yakin, tetapi juga kita berusaha untuk ikhlas, untuk ridho atas ketentuan Allah yang telah diberikan kepada kita, karena segala sesuatu yang ditakdirkan kepada kita, yang telah Allah takdirkan, itu pasti memiliki hikmah tertentu, walaupun cobaan atau rasa yang tidak bisa menerima gitu kenyataan yang berat gitu. Tapi di balik setelah itu kita harus yakin akan ada teman-teman indah gitu yang akan kita lihat atau yang akan kita rasakan. Jadi berarti kayak kita bisa merasakan ketenangan, kebaikan gitu setelah kita melewati hal-hal yang berat bagi kita gitu. Kita berusaha untuk ikhlas, ridho gitu kan atas ketentuan Allah yang diberikan kepada kita gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin hari ini, pertemuan hari ini hanya sekedar memperkenalkan apa saja yang ada pada rukun iman dan apa saja yang akan kita bahas nanti secara detailnya untuk rukun iman sendiri gitu kan. Oke, dan untuk pertemuan kita hari ini saya rasa sudah cukup, dan barangkali ada yang ingin bertanya, kalian bisa langsung bertanya melalui kolom komentar dan nanti saya akan coba jawab apa yang menjadi pertanyaan kalian. Dan jika kalian merasa tidak puas dengan jawabannya, tidak apa-apa, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar, tapi insya Allah saya akan mengusahakan memberikan jawaban dengan puas, yang buat kalian puas. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Ya, jangan lupa dicari tahu, belajar lagi dengan referensi yang banyak agar pemahaman kita sama-sama luas, dan semoga kita sehat selalu dan dapat dipertemukan dengan pertemuan berikutnya, dan insya Allah akan kita bahas secara lanjut apa yang menjadi pengenalan tentang rukun iman di pertemuan kita hari ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak dipahami gitu. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.